Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menerangkan bagaimana cara membuat animasi tentang bouncing ball ya. Bouncing ball di sini masih dasar ya, belum membahas tentang bola besi, bola karet dan lain sebagainya, tetapi masih standar yaitu bola pingpong dulu ya. Oke, kita buka Blender dulu ya. Kita buka dulu ya, di sini kita menggunakan Blender 279. Kita buka dulu file open ya, ini adalah file yang nanti kalian bisa download di link deskripsinya. Oke. Di sini untuk hasil akhirnya yang ingin diharapkan ya, ini saya sudah mencoba. Di sini kalau kita play hasilnya seperti ini. Ya, nanti kalian bisa mengeksplor sendiri tentang apa itu hasilnya ya, tentang feel, ada nilai feelnya, kemudian apabila kurang halus dieksplor sendiri. Ini saya mungkin sudah menyampaikan dasar-dasarnya. Kalau begitu ini kita mulai. Ini untuk yang pertama, 2 menit pertama mungkin akan saya terangkan cara atau fungsi dasarnya. Oke, di sini kalau kalian lihat di sini ada zoom in zoom out ya, zoom in zoom out. Kemudian untuk menyeleksi satu objek kalian bisa menggunakan klik kiri, tapi secara default adalah klik kanan ya. Cara merubah menjadi klik kiri, kita bisa menyeleksi file, kemudian user preference, kemudian pilih left. Left, kemudian emulate-nya kalian centang kalau kalian menggunakan laptop. Jika kalian menggunakan laptop, kalian wajib mencentang emulate numpad karena nanti akan digunakan untuk berbagai shortcut seperti view dan lain sebagainya. Oke, kita close. Kemudian untuk tampilan sekarang ya, untuk zoom in zoom out menggunakan scroll ya. Kalau ingin memutar, sekarang memutar view-nya, kalian bisa klik scroll tengah, kemudian kalian putar. Kalian bisa menggunakan shift kemudian scroll tengah untuk ini pan view-nya ya. Di sini kemudian fungsi yang lainnya ya, fungsi yang lainnya kalian bisa menggunakan angka 1 ini untuk front view ya. Kemudian angka 2 ini hanya untuk memutar, tapi gini ya, angka 2 ya. Kemudian kalau angka 3 itu right view, ini right view ya. Angka 4-nya right view tetapi dia memutar, rotasi menggunakan right view. Kemudian angka 5 ini adalah angka 5 ini untuk switch antara ortho dengan perspektif. Kalau ortho itu benar-benar tegak lurus, tanpa depan ya depan, samping ya samping. Tapi di sini kita kalau perspektif dia masih kelihatan perspektifnya ya. Meskipun dia tampak front ya atau right, ini ya. Kemudian angka 7 untuk top view perspektif. Kalau ingin top view ortho ya berarti klik 5 lagi karena switchnya di 5. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dalam satu fungsi dasar ya, fungsi dasar di sini yang wajib kalian ketahui biar gak lupa, ini saya tulis ya. Yang pertama adalah zoom ya. Zoom adalah scroll maju dan mundur. Ini zoom in zoom out ya. Oke. Kemudian fungsi yang lain, misalnya pan view ya. Sekarang tak kecilkan aja. Pan view digunakan untuk pan view kita menggunakan shift ya. Menggunakan shift plus scroll ya. Scrollnya diklik
Nah, scroll tengah diklik. Ya pas scroll kan ya di tengah ya. Nah, scrollnya diklik. Oke. Kemudian I untuk memutar ya, memutar tampilan menggunakan rotate tampilan, rotate view. Kita bisa menggunakan scroll klik kiri. Ini tadi scroll tanpa apa itu shift ya berarti. Oke. Kemudian satu ini untuk front view benar ya. Untuk front, 3 untuk right view ya. Kemudian 5 untuk switch ya. Switch atau mengganti tampilan, switch CH ya. Ini tampilan ortho atau perspektif. Nah. Kemudian ketujuhnya ini adalah top view. Ya. Nah ini sudah umumnya ini yang kita pakai ya. Sementara ini ya. Kemudian untuk shortcut yang lain yang nanti akan kita pakai adalah T ya, atau T untuk mengubah jenis grafik ya. Grafik itu kayak kurva ya. Kemudian V ya untuk merubah bezier ya, bezier. Bezier itu seperti not ya, not pada kurva ya ini, atau ingin buat lancip atau ingin buat anu lah. Ini kurang lebih untuk fungsi dasar pada tutorial ini. Oke, berikutnya ya, berikutnya yang utama kita lihat tampak right dulu, tidak apa-apa. Nah, ini kita klik 5 kemudian klik 3 ya. Supaya biar tidak mengganggu ya, ini balonnya atau bolanya ini saya seleksi, hijau-hijaunya ini saya klik, kemudian di sini ada namanya ini ya, ada mata, ini ada 2 mata yang rig sama mata yang sphere ya, ini sudah saya nonaktifkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini, yang kedua ini ya, ini kita invisible kan. Nah, sudah, sehingga ini sudah ada apa ini, sudah tinggal hanya bola tengah ini, bola pingpong lah kalau saya menyebutnya. Oke, saya simpan. Ini untuk menghidden dan C ya, biar tidak mengganggu. Oke, masih pada right perspektif. Ini saya ganti right ortho karena biar benar-benar tegak lurus ya, tidak kesulitan. Oke, saya ingin memindah ke kanan, yaitu kalau berarti saya menggunakan shift kemudian segini kan ya. Nah, tetapi yang kita gunakan yang pertama kali adalah naik turunnya ya, naik turunnya kita gunakan. Yang pertama adalah kita mengaktifkan ini dulu, apa sih ini, automatic keyframe ya, kita klik sehingga ada keluar kuncinya ya. Kemudian yang frame pertama kita angkat aja sampai sini. Nah, ini sehingga kalau ini sudah ada automatic insert key, berarti ketika kita gerakkan sudah otomatis keluar insert key ya. Kemudian kita geser ke bawah. Ini kita geser ke kanan, keyframe-nya ke angka 10 ya, ke angka 10 ini bisa kita inikan ya, kita perpendek maupun kita perbesar ya. Pada frame 10 ya, pada frame 10 kita turunkan ya, ini ya, ini lantainya di sini ya, di sini. Nah, oke, berarti ini sudah ada 2. Cara mudahnya ini kita seleksi semua ya. Klik Ctrl C, kita setelah kuning semua kita Ctrl C, kemudian kita geser ke angka 20, Ctrl V ya.
sehingga menghasilkan ini naik turun, naik turun. Nah, kemudian kita masukkan ke angka frame 40, kita pastekan, paste lagi, ya. Kemudian sampai ke 80 kita pastekan lagi, 100 kita tambahkan lagi satu kali lagi. Nah, ya. Sehingga ini ada naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, ya, sampai terakhirnya turun, ya. Kemudian yang terakhir nanti pastinya dia akan geser, tapi nanti aja kita buat, ya, kita buat. Kalau kita play hasilnya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, ini gerakannya belum sempurna. Oleh karena itu kita langkah berikutnya kita atur timingnya, ya, menggunakan dropsheet. Ya. Kita seleksi, kemudian kita kita majukan, ya. Ini mungkin 8 frame, ya. Kemudian 7 frame, nggak bisa ngitung, ya, ini kurang lebih, ya. Kita geser lagi, kemudian ini lagi, geser lagi, ya. Ya, ini. Ya, di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kemudian agak diberi jarak yang ini. Jarak yang terakhir, jarak yang terakhir ini berarti ke sini. Ya. Atau ini gini, ya. Ya, ini kalau kita, ya, ini, ya, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, kemudian tidak naik lagi tapi langsung geser. Nah, ini kita delete, saya lagi delete, kemudian, nah ini. Nah, nanti kita buat untuk frame untuk keyframe untuk geser ke kanan nanti. Nah, di sini untuk timing yang ini, ya, kita gunakan yang setara dengan ini mungkin, ya, atau 1/2-nya. Nah, jadi jangan terlalu pendek, ya, karena menggelinding aja, ya, menggelinding pelan. Nah, 1/2-nya juga tidak apa-apa, ya. Oke, berikutnya, ya. Ini kita sudah timingnya sudah berhasil. Ini, ya. Nah, ini. Cuma ketika ini mengangkat belum ada hentakan, ya, hentakan. Ini masih pelan sekali. Masih terlalu pelan untuk, nah, oke, ya. Langkah berikutnya kita masuk pada penggunaan kurva atau penggunaan graph editor, ya. Ini kita seleksi, kita simpan dulu, jangan lupa, ya. Ctrl S, kemudian untuk graph editornya ini, ya, graph editor. Ini kita buka semua graph editornya. Nah, ini yang naik turun adalah apa ini? Nah, yang naik turun ini sudah apa? Warna hijau, ya. Berarti ini lebih baik yang lainnya dikunci dulu. Kemudian yang hijau ini kita aktifkan atau dinonaktifkan semua. Kemudian yang hijaunya ini kita aktifkan sehingga yang muncul hanya hijaunya aja, ini grafik hijau. Nanti untuk yang lain berarti kita tinggal diaktifkan lagi. Oke, kita geser ke atas supaya biar bisa apa, ya? Nah, biar bisa enak, gitu, ya. Biar bisa cetok, ya. Biar bisa kelihatan ininya. Ini kita tengahkan atau kita geser-geser menggunakan tanpa shift, ya, menggunakan scroll, kemudian kita seleksi, kemudian scrollnya kita klik kiri, kita tahan, kemudian ini kita aktifkan, ya. Oke, ininya kita tahan, kemudian kita geser, ya. Ini langkah pertama yang ingin kita buat adalah atas bawahnya dulu. Tidak mungkin bola itu konstan naik turunnya, tinggiannya tidak mungkin, ya. Kemudian ini kita buka kuncinya,
yang bagian ini location-nya ini kemudian kita turunkan. Ini, oke, segini, jadi nanti gini, set. Ya. Oke, turunkan lagi. Turunkan lagi. Oke, ini kemudian kita turunkan lagi. Aduh, ini berarti kurang zoom ya, kurang besar. Kita klik, turunkan lagi. Oke. Oke. Kemudian ini juga oke. Oke, langkah berikutnya ya, langkah berikutnya ini kita buat lancip ya, ini karena biar langsung mental ke atas, jadi ini kita buat lancip tengahnya. Kita klik, kita seleksi ya, kita seleksi, kemudian kita klik V, kemudian pilih vektor ya. Ini kita buat gendut seperti ini kurvanya. Nah, ini juga. Jadi ini kalau kita membaca berarti ketika dia jatuh tek cet langsung keluar ya, langsung mental ya, langsung ada hentakan cet cet gitu. Kalau di atas karena dia melengkung dia relatif lebih lambat. V, seleksi kemudian V, kemudian di. Nah, ini juga seleksi kemudian V. Nah. Oke, kemudian ini juga V. Nah, ini juga harus di V juga ya. Vektor. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini seperti ini hasilnya. Kalau ini juga gitu. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ketika seperti ini hasilnya seperti ini ya. Ketika dijalankan, di play, ini kalau nggak salah ini sampai frame ke 60 berarti, sehingga ini untuk timelinenya ini dibuat 65 aja untuk maksimalnya. Oke. Ini kita ya. Oke, langkah berikutnya adalah kita memindah. Ya, memindah di sini. Ini kita buka kuncinya aja. Klik ininya tengahnya. Nah, ini kita. Ini tutup di sini. Ya. Kemudian ini kita pindah ke sana. Coba ini berhasil, berhasil nih ya. Kok nggak berhasil ini? Oke, ini mudah disehati ini ya. Gesernya dari sini ke sini. Oke. Langkah berikutnya kita edit kurva yang apa ini berarti X ya. Grab editor, kita tampilkan, nah ini Z location, ternyata Z location ini kan kalau kita lihat seperti ini U-nya kita hilangkan, kita nonaktifkan, dia tampilannya seperti ini, set ya, harusnya dari sini sampai sini sudah langsung turun set gitu ya. Oleh karena itu ini kita delete dulu aja, seleksi kemudian delete. Kemudian ini seleksi, delete, seleksi, delete, seleksi, delete, seleksi, delete. Ya. Oke, untuk kurva yang arah sini bisa dibuat benar-benar lurus ya. Atau kalau ingin membuat benar-benar lurus berarti kita klik T, seleksi, kemudian klik T, kemudian kita pilih linear. Ini benar-benar lurus.
Tapi kalau saya lebih cenderung gini aja, karena untuk apa itu awalnya mungkin lambat, kemudian cepat, kemudian akhirnya juga melambat lagi. Ya, oke, ini untuk ya tergantung sendiri masing-masing ya kurvanya. Coba kita lihat, sementara hasilnya adalah ya, ini. Kita menggunakan klik kanan untuk menggeser ya. Klik. Oke. Kemudian langkah berikutnya ya. Kalau kita menggunakan ini T, menggunakan linear, hasilnya seperti ini. Coba kita lihat. Ya. Monggo serah ya. Oke. Ada melengkungnya sedikit ya udah apa-apa guys. Oke. Yang penting bisa caranya, secara teknis. Oke. Langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya adalah bagaimana cara memutar ini. Kemudian cara membuat rotasinya ini pada saat 0 ini di rotation X-nya ini jangan lupa dipindah ke XYZ Euler, kemudian pada X-nya ini kita klik kanan insert keyframe ya. Ini kita buat 0 aja. Ya, 0. Harus saja klik kanan insert keyframe ya. Kalau tidak nanti nggak bisa mutar ya. Pada akhir ini kita buat juga klik kanan insert keyframe pada angka 0-nya ini, pada X-nya ini, kemudian kita putar ke arah kanan, berarti min ya. Katakanlah kita buat menjadi 270 guys. Oke. Sehingga nanti ketika jalankan ini hasilnya mutar ya. Monggo ya, mungkin agak dibuat miring sedikit ya biar natural ya. Ini kurang lebih nah, muternya kurang tambah sedikit, ini berarti klik kanan insert keyframe. Jadi pas gelindingnya ini menyesuaikan menyesuaikan jaraknya juga ya. Ya oke, saya tambah lah. Oke, kurang lebih ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita play hasilnya seperti ini. Oke, kalau kita lihat secara grafik, coba kita lihat secara grafik untuk yang X coordinate hasilnya seperti ini. Nah, ini kebetulan hasilnya langsung bagus ini ya. Kita tengahkan gini, kemudian ini kita scale-nya kita perpanjang gini aja. Biar enak. Ternyata langsung jadi ya, tanpa harus merubah ini. Ini mungkin tadi ya pas ada jaraknya itu. Ada jarak keyframe lagi. Kalau misalnya ini kok tidak halus seperti ini, bisa kalian klik kemudian delete, klik delete. Untuk arah keyframe ke bawah ini ya, arah frame ke bawah ini berarti dia larinya atau mutarnya ke kanan. Kalau ini dibawa ke arah ke atas ya, arahnya ke atas, maka dia akan muternya ke kiri. Nah, itu aja sih perbedaannya ya. Nah, ini mungkin kurang halus, saya perhalus. Nah, kurang lebih lah. Oke, set. Oke. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Apabila di play, nah, ini kok saya lihatkan. Dia ada hentakan
Tekan ini karena ini ya. Oke teman-teman, demikian untuk tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WA atau bisa melalui WA ke Pak Nur ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar animasi.